Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berdiskusi tentang gelanggang. Untuk mendefinisikan gelanggang, kita perhatikan dulu beberapa ilustrasi. Yang pertama adalah Z dengan operasi tambah dan kali. Kemudian yang kedua 2Z dengan operasi tambah dan kali. Yang ketiga adalah M2Z dengan operasi tambah dan kali untuk memberikan ilustrasi. Oke. Untuk ini kita perhatikan ya. Z dengan tambah dan kali, 2Z tambah dan kali, M2Z dengan tambah dan kali. Oke, ada yang sudah menemukan yang pertama sifatnya Z dengan tambah dan kali? Itu kan sama aja dengan waktu mengidentifikasi Z dengan operasi tambah dahulu itu ya. Cuma sekarang ada operasi kali. Z dengan operasi tambah, saya kira sudah punya Anda ya dulu waktu membahas grup ya. Jadi yang Z dengan operasi tambah Anda punya beberapa ini. Satu ya kan, asosiatif, operasi tambah. Kemudian komutatif ya. Kemudian ada unsur nol sebagai identitas terhadap operasi tambah. Kemudian ada negatif dari A sebagai inverse terhadap operasi tambah ya. Nah, ini kita jumpai sewaktu kita bekerja dengan grup dulu ya. Nah, ini sifat ini. Nah, kemudian tinggal menambahkan sifat operasi kali. Nah, yang mirip dengan pertama ini ada operasi kali ya, yaitu asosiatif. Nah, ini ya, operasi kali bersifat asosiatif juga. Operasi kali juga bersifat ini yang berikutnya ini ya, komutatif yang mirip dengan nomor 2. Kemudian ada lagi sifat ini yang Anda punya distributif ya. Distributif operasi kali terhadap tambah. Nih, sudah Anda kenali mulai di SD ya. Nah, kemudian tambahan lagi ada, yaitu ada 1 ya di Z. Sehingga 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A untuk setiap A di Z ya. Ada 8 sifat. Ada yang menemukan lain selain 8 ini? Ya, ini adalah sifat untuk Z jika dilengkapi dengan operasi tambah dan kali. Jadi ada 8 sifat. Ya. Nah, kemudian kalau nanti kita bawa ke 2Z, mirip ini, ada hilang 1 syaratnya, sifatnya ini, yaitu sifat nomor 8. Ya. Sifat nomor 8 ini tidak muncul kalau kita bekerja dengan 2Z. Ya. Nah, ini. Karena 1 itu tidak masuk di 2Z. Jadi kalau kita bekerja dengan 2Z, akhirnya kita cuma punya 7 sifat. Ya. Nah, ya, tuh. Jadi satunya nggak ada di 2Z. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya matriks, matriks mirip. Ya. Nanti apa yang hilang dalam sifat dari Z tadi? Yaitu, ya kalau yang pertama saya kira tambah asosiatif tetap ya pada matriks. Ini Anda recall kembali sewaktu kuliah aljabar linier. Operasi tambah matriks bersifat asosiatif. Demikian juga tambahnya bersifat komutatif. Kemudian ada matriks 0. Yaitu matriks yang semua entrinya 0. Itu kalau ditambahkan dengan matriks A, hasilnya tetap matriks A. Kemudian untuk setiap matriks A, itu ada negatif A. Ya, kalau ditambahkan, ya negatif A itu semua entrinya adalah negatifnya dari matriks A. Gitu ya. Kalau ditambahkan dengan A akan menghasilkan matriks 0. Ya. Nah, kemudian perkalian matriks juga mempunyai sifat asosiatif. Kemudian juga berlaku hukum distributif, kali terhadap tambah ya di matriks, Anda kenali di aljabar linear elementer nih. Nah, kemudian berikutnya ada matriks identitas ya. Kalau di matriks 2 kali 2 ya. Jadi kalau identitas itu adalah isinya 1, 0, 0, 1 itu ya. Itu kalau kita tahu kalau dikalikan dengan semua matriks hasilnya tetap.
Nah, kalau dari Z tadi, kita bandingkan yang hilang adalah satu, yaitu sifat komutatif perkalian. Matriks ya. Matriks kalau dikalikan tidak harus komutatif ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari 3 contoh ini, 3 ilustrasi, yaitu Z, tambah dan kali tadi ada 8 sifat. Kemudian dibawa ke 2Z dengan tambah dan kali hilang 1 sifat, yaitu identitasnya tidak ada, ya, tinggal 7. Kemudian kalau dibawa ke M2Z, yang hilang adalah sifat komutatifnya, identitasnya ada. Ya. Jadi kalau kita punya 3 ilustrasi tadi, kita punya sifat yang sama, ya, dari ketiga itu adalah ada 6, ya, 6. Yaitu operasi tambah semuanya sama, yaitu ada 4 sifat, asosiatif, komutatif, unsur 0, dan negatif. Semuanya ada ya, dari ilustrasi 1, 2, 3. Nah, kemudian operasi kali ketiga-tiganya juga asosiatif. Kemudian distributifnya juga berlaku ya, ketiga-tiganya. Jadi yang tidak semuanya ada itu adalah identitas ya, dan perkalian komutatif matriks ya, perkalian komutatif unsurnya ya. Nah, analog dengan kita waktu mendefinisikan grup dulu. Jadi kalau kita mau mendefinisikan ring, gelanggang, di sini kita ambil ke-6 sifat yang sama itu sebagai syarat untuk mendefinisikan gelanggang. Jadi kalau kita punya himpunan yang tidak kosong dengan operasi tambah dan kali, nah, dengan 6 sifat yang tadi dimiliki bersama-sama tadi, itu kita sebut gelanggang. Ya. Nah, jadi dengan demikian, gelanggang, ya tadi Z, 2Z, matriks, tadi kita anggap himpunan R secara umum ya. R, himpunan R yang tidak kosong, dilengkapi dengan 2 operasi, yaitu operasi tambah dan kali, disebut gelanggang atau ring, jika memenuhi sifat 6 sifat tadi. Yang pertama, operasi tambah bersifat asosiatif. Ya. Yang kedua, ya, operasi tambah bersifat komutatif. Kemudian yang ketiga, terdapat unsur 0, ya, yang merupakan identitas operasi tambah. Kemudian untuk masing-masing unsur di R ada negatifnya, ya, disebut negatif dari A, yang merupakan inverse terhadap operasi tambah. Ya. Nah itu. Kemudian sifat kelima adalah asosiatif operasi kali. Ya. Nah itu berlaku. Yang keenam adalah sifat distributif, operasi kali terhadap tambah. Nah, di sini karena operasi kalinya tidak harus komutatif, jadi distributif di sini kita sebutkan distributif kiri maupun kanan ya. Seperti pada matriks itu harus menyebutkannya kiri dan kanan. Tapi kalau pada bilangan bulat kita sebut kiri saja sudah betul karena operasi kalinya bersifat komutatif ya. Nah, tapi kalau operasi kalinya tidak harus komutatif, menyebut sifat distributif harus kiri dan kanan. Ya. Jadi ini adalah, nah kita juga bisa mengatakan bahwa dengan definisi baru ya, kalau keempat sifat ini, yang pertama itu sebenarnya kita katakan bahwa R terhadap operasi tambah itu merupakan grup Abel. Ya, nah, putih. Ya. Jadi sebenarnya sifat 1 sampai 4 ini, nah ini sebenarnya mengatakan bahwa R terhadap operasi tambah merupakan grup Abel ya. Jadi ini sebenarnya 1 sampai 4.
Jadi di sini sebenarnya mengatakan R dengan operasi tambah adalah grup apel. Ya. Ya. Kemudian sifat kelima ini, sifat kelima itu sebenarnya mengatakan bahwa R dengan operasi kali merupakan semi group, gitu. Ingat kemarin waktu kuliah di awal grup. Jadi kalau suatu operasi di suatu himpunan itu memenuhi sifat asosiatif, maka himpunan itu kita sebut dengan operasi itu kita sebut semi group, ya. Jadi di sini mengatakan bahwa R dengan operasi kali itu merupakan semi group. Nah, kemudian baru terakhir kita sebut distributif. Jadi, untuk mendefinisikan gelanggang atau ring, kita juga bisa pakai versi ini. R dengan operasi tambah dan kali itu disebut gelanggang jika R terhadap operasi tambah membentuk grup apel, satu ya. Yang kedua, R dengan operasi kali merupakan semi group. Dan yang ketiga, berlaku hukum distributif kiri dan kanan kali terhadap tambah, gitu ya. Nah, jadi bisa juga versi lain ya, kalau kita pinjam istilah dari grup, gitu ya. Oke, baik. Itu ya. Jadi versi lain cara mendefinisikan ring, ya. Nah, ini ya. Jadi bisa ditulis ulang, jadi lebih pendek, ya. Jadi di sini R dengan tambah, R operasi tambah merupakan grup komutatif atau grup apel, R dengan operasi kali merupakan semi group, kemudian berlaku hukum distributif operasi kali terhadap tambah, yaitu kiri dan kanan distributifnya, ya itu. Jadi ini adalah mendefinisikan gelanggang dengan menggunakan istilah yang ada pada grup, ya. Nah, oke. Ya, jadi nanti Anda bisa menggunakan versi yang mana yang mudah, ya. Nah, yang selanjutnya, nah, tadi kan ada kelebihan sifat ya. Kalau pada, sebentar ya. Kalau pada, dikatakan aja saya kira cukup ya. Kalau pada Z, itu kan ada identitas dan operasi kalinya bersifat komutatif. Kemudian pada 2Z, berlaku sifat komutatif, tapi tidak punya identitas. Tapi pada matriks tadi ya, ada identitas tetapi tidak komutatif. Nah, ring dengan sifat tambahan seperti itu, ya kita beri nama khusus. Nah, sebagai contoh atau sebagai ilustrasi, kalau ringnya itu punya satu identitas operasi kali, kita sebut gelanggang dengan unsur satuan. Ya, contohnya Z itu adalah gelanggang dengan unsur satuan. Kemudian matriks, nah yang tadi itu juga dengan unsur satuan. Tetapi 2Z tidak mempunyai satuan, ya. Oke. Kemudian kalau operasi kalinya bersifat komutatif, nah kalau operasinya bersifat komutatif, maka kita sebut R itu adalah gelanggang komutatif, ya, operasi kalinya. Jadi Z itu termasuk gelanggang yang mempunyai satuan dan bersifat komutatif, ya. Jadi Z itu adalah gelanggang komutatif dengan unsur satuan. Kemudian 2Z itu adalah komutatif tapi tidak mempunyai satuan. Matriks atas Z itu adalah tidak harus komutatif ya, tapi mempunyai unsur satuan. Ya. Nah itu. Ini adalah contoh-contoh gelanggangnya. Nanti bisa dilihat di bukunya kalian ya. Nah, ini saya berikan beberapa contoh ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Ini adalah kalau nanti Anda buktikan, ini akan merupakan contoh dari gelanggang ya.
Z akar 2, yaitu berbentuk A ditambah B akar 2, A dan B-nya anggota Z. Nah, operasi tambahnya itu, jadi yang tidak mengandung akar 2 ditambahkan sendiri, yang ada akar 2-nya sendiri ya. Kemudian operasi kali juga seperti itu ya. Nanti dapat ditunjukkan ini memenuhi sifat-sifat tadi ya dalam definisi. Ini adalah contoh gelanggang komutatif dengan satuan, yaitu satuannya 1 ya. 1 itu kan dapat ditulis sebagai 1 ditambah 0 akar 2 ya. Nah, itu nanti bisa dibuktikan bahwa 1 itu merupakan unsur satuannya ya, dengan satuan. Kemudian contoh kedua, nah ini kemarin sewaktu kita punya grup apel, kemudian Na itu adalah himpunan semua endomorfisme. Endomorfisme itu masih ingat, itu adalah homomorfisme dari A ke A. Endomorfisme G adalah homomorfisme dari G ke G. Nah, ini kalau kita definisikan operasi tambahnya adalah tambah fungsi, yaitu masing-masing. Kemudian operasi kalinya adalah komposisi ya. F komposisi G itu kita anggap sebagai operasi kali. Nah, dengan operasi tambah fungsi dan operasi komposisi, nanti endomorfisme itu juga akan membentuk gelanggang ya. Gelanggang. Jadi operasinya tambah dan komposisi ya. Oke, baik. Contoh berikutnya, ini adalah himpunan semua pemetaan dari R ke R ya. Nah, ini bisa kita lihat operasi tambahnya merupakan tambah fungsi. Operasi kalinya adalah perkalian fungsi. F kali G, X adalah Fx kalikan Gx ya. Nah, ini juga bisa ditunjukkan merupakan, kalau komposisi tadi, itu tidak harus komutatif, tapi kalau perkalian seperti ini akan jadi komutatif ya. Akhirnya ini menjadi gelanggang komutatif ya, dengan unsur satuan ya. Satuannya ya fungsi konstan 1 gitu ya. Fx sama dengan 1 untuk semua X ya. Nah, tapi dengan himpunan yang sama, yaitu himpunan semua pemetaan tadi, kita berikan operasi kalinya komposisi. Ya, itu juga akan merupakan suatu gelanggang. Tapi karena komposisi tidak harus komutatif, maka gelanggangnya bukan gelanggang komutatif. Tapi tetap dengan unsur satuan, satuannya adalah fungsi identitas. Ya. Tidak harus komutatif. Ya. Nah, sebelum ke sifat-sifat gelanggang, Anda nanti bisa juga melihat contoh-contoh yang lain yang ada di contohnya yang ada di bukunya Galian ya. Mana bukunya kok hilang? Ini beberapa contoh yang ada di bukunya Galian ya. Yang pertama adalah Z ya, dengan apa? Operasi tambah dan kali tadi ya sudah kita bawa tadi ya sebagai contoh ilustrasi tadi ya. Jadi, nah di sini ada konsep unit ya, unit. Jadi kalau kita lihat di definisi gelanggang tadi, terhadap operasi kali, itu kan tidak harus bentuk grup ya, ring itu. Jadi yang disebut unit, itu adalah unsur yang mempunyai inverse terhadap operasi kali. Nah, contohnya di sini di Z, itu adalah unitnya 1 dan min 1, gitu ya. Jadi di Z itu yang punya inverse terhadap operasi kali adalah 1 dan min 1. Itu yang disebut unit ya. Jadi
Di sini ada istilah unit, ya. Zn, ya. Nah, dengan operasi perkalian modulo n. Nah, unitnya kalau di grup kemarin kita sudah tahu ya. Zn dengan operasi tambah dan kali. Nah, ingat Zn kemarin terhadap kali kan tidak harus grup ya. Berarti tidak semua unsur di sana ada inverse. Jadi unsur di Zn yang punya inverse kemarin kita sebut UN ya. UN. Nah, jadi himpunan unit di Zn itu adalah UN. Contohnya kalau kita punya Z4 ya, itu ring, ada unsur yang nggak punya inverse, 0 tidak punya inverse, ya terus. Kemudian 2 juga tidak punya inverse. Yang punya inverse adalah 1 dan 3. Berarti U4 di situ adalah 1, 3 gitu ya. Ya. Kemudian contoh ketiga ini juga Anda sudah kenali polinom. Ya. Zx itu berarti polinom koefisiennya bulat gitu ya, Zx. Ya, ini sudah Anda kenal mulai SMA ya polinom itu ya. Nah, ya operasi tambah polinom dan operasi kali polinom yang sudah Anda kenali. Nah, di sini merupakan gelanggang komutatif dengan unit atau unsur satuannya fx sama dengan 1, ya kan? Polinom konstan 1. Ini yang di contoh yang 3. Masih banyak contoh di ini ya. Nah, kalau ini tadi sudah kita diskusikan ya, matriks 2 kali 2 Z. Ya. Ini adalah gelanggang tidak harus komutatif, dengan unsur unitnya tadi sudah kita singgung, yaitu matriks identitas. Nah, di sini nanti unsur unitnya adalah matriks yang determinannya 1. Ya. Kalau atas Z, determinan tidak 0 saja itu tidak cukup untuk mengatakan dia punya inverse. Ya. Ya. Tapi determinan harus 1 atau min 1 kalau atas Z. Nah, ini 2Z sudah kita diskusikan tadi. Ini adalah contoh ring komutatif yang tidak ada satuannya. Kemudian berikutnya adalah himpunan semua fungsi kontinu. Ya. Ya. Semua fungsi kontinu. Ini bisa ditunjukkan bahwa hasil tambah dari fungsi kontinu adalah fungsi kontinu. Hasil kali fungsi kontinu adalah fungsi kontinu. Nah, ini juga merupakan ring ya, fungsi yang melalui 1, 0. Nanti bisa diperiksa. Nah, ini contoh-contohnya banyak. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifatnya ya. Nanti silakan disimak lebih jauh sifat-sifatnya. Nah, ini juga sudah saya tulis ulang ya sifat yang ada di sini ke dalam PPT. Nah, kita kembali ke PPT tadi. Nah, ini ya. Sifat-sifat gelanggang ya. Nah, ini sifat basicnya. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah ini ya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan operasi tambah, karena ring dengan operasi tambah itu merupakan grup Abel, maka nanti sifat-sifat grup Abel itu langsung dibawa kepada sifat-sifat operasi tambah. Makanya di dalam membahas sifat-sifat di bukunya kalian tidak membahas sifat operasi tambah, gitu. Nah, di situ langsung dibawa saja sifat grup Abel langsung dibawa ke operasi tambah ya. Sebagai contoh, nah waktu berbicara dengan grup Abel dulu ya, nolnya itu tunggal, gitu. Negatifnya juga tunggal, gitu ya. Contoh-contoh yang seperti itu ya. Itu adalah langsung kita bawa dari sifat grup. Jadi sini karena operasi kalinya tidak harus merupakan grup, nah ini perlu kita diskusikan secara khusus ya. Nah, jadi nggak bisa kita bawa ke dalam sifat grup. Nah, nanti terhadap operasi kali,
Kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah semua unsur kalau dikalikan 0 adalah 0. Ya. Nah, di sini perlu kita buktikan ya bahwa 0 dikalikan A adalah 0 untuk semua A di R, gitu ya. Nah, ini adalah sifat operasi kali, ya. Nah, bagaimana menunjukkan ini? Kita bawa kepada sifat-sifat yang ada di gelanggang tadi, definisi gelanggang. Coba perhatikan bahwa 0 kali A, ya, itu kan akan sama dengan 0. 0-nya saya ubah menjadi 0 ditambah 0. Ya, gitu ya. Terus dikalikan A. Jadi menggunakan hukum distributif ini menjadi 0A ditambah 0A. Gitu ya. Nah. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan negatif A. Negatif 0A. Ya. Jadi sekarang kalau kita tambah dengan negatif 0A, negatif 0A ditambah 0A, itu akan sama dengan negatif 0A ditambah ini, 0A ditambah 0. Ya. Nah, yang kiri negatif 0A ditambah 0A itu 0. Nah, yang kanan bisa kita asosiatifkan. Nah, ini 0. Yang ini, yang sangat kolom ini sudah jadi 0. Ya, tambah 0A. Nah, ini berarti 0 sama dengan 0A. Ya. Nah, nanti yang A kali 0 analog ya. Mungkin bisa dikalikan di kanannya. Gitu ya. Kemudian sifat yang ya ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya sudah kita kenali dalam sifat bilangan bulat atau bilangan real ya. Semua bilangan bulat kalau dikalikan 0, gitu ya. Ini bilangan bulat tadi kan merupakan ring, yaitu kita bawa ke dalam ring secara umum. Nah, kemudian sifat yang kedua, ya, bahwa A dikalikan negatif B itu sama dengan negatif AB. Ya. Jadi yang akan ditunjukkan ini ya. A dikalikan negatif B sama dengan negatif AB. Ya. Nah, ini bisa kita bawa ke dalam operasi atau sifat distributif ya. Perhatikan bahwa A dikalikan negatif B, itu kalau saya tambah 0 kan tetap ya. A kalikan negatif B, saya tambah 0. Nah, 0 sendiri bisa saya tulis sebagai A kalikan negatif B, 0-nya saya ubah menjadi AB, saya tambah dengan negatif AB ya. Nah, gitu. Nah, kita kurung double ya. Nah, 0 itu kan sama dengan AB ditambah negatif AB. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif ya. Berarti ini A negatif B, ini ditambah AB, saya kurung, ditambah negatif dari AB. Ya. Nah. Kemudian yang dalam kurung yang pertama ini A kali negatif B ditambah AB berlaku hukum distributif. A ini adalah negatif B ditambah B.
Nah, ini ditambah negatif AB. Ya. Nah, kemudian negatif B ditambah B itu 0. Ya. Berarti A kali 0 sama dengan ditambah negatif AB. Ya. Kemudian A kali 0 menurut sifat yang pertama itu 0. Ya, ditambah negatif AB. Nah, berarti tinggal negatif AB. Ya. Nah, ini berarti sifat, ini sering kita pakai ya dalam sifat bilangan ya. A dikalikan min B sama dengan min AB. Ya. Itu yang sering. Nanti kalau posisinya diubah, tinggal ganti saja ya. Misalnya min A kali B sama dengan curah min AB ya, analog ya. Nah itu ya. Nanti kalau negatifnya di depan, hampir sama buktinya. Jadi sifat yang satu. Ya. Oke, kemudian yang, nah ini nomor 3 bisa kita gunakan sifat kedua. Jadi ya, ini kita bawa. Oke ya. Sifat ketiga yang akan ditunjukkan kan negatif A, negatif B sama dengan AB ya. Nah, kita digunakan sifat 2. Sifat 2 berarti kita punya ini negatif A, negatif B. Sekarang kita pandang negatif B-nya dulu. Berarti ini kan berarti negatif dari negatif AB ya. Nah, itu ya. Kalau kita gunakan sifat 2. Jadi yang berubah yang belakang dulu ya. Nah, kemudian yang dalam kurung itu akan sama dengan ini negatif dari negatif AB ya. Ya. Nah, kemudian negatif dari negatif itu kita pandang sifat grup ya, karena operasi tambah itu kan grup. Ingat di grup dulu, inverse dari inverse kembali ke semula ya. Inverse dari A inverse, ingat ya, kalau dalam grup kita punya X inverse diinverskan lagi itu sama dengan X ya. Nah, itu ya. Kalau dalam grup. Nah, negatif dari negatif itu kan sama dengan inverse dari inverse kalau kita berbicara operasi tambah. Nah, jadi ini akan sama dengan AB gitu ya. Nah, gitu ya. Sifat itu yang bisa kita pakai ya. Inverse dari inverse. Oke, baik. Itu adalah sifat ketiga ya. Sifat keempat, nah ini membuktikan sifat keempat kita bawa ke definisi operasi pengurangan. Operasi pengurangan itu B dikurangi C itu artinya adalah B ditambah negatif C ya. Nah, kita cek lagi nanti ya. Jadi kalau kita akan membuktikan A dikalikan B dikurangi C itu sama dengan itu. Nah, berarti kita gunakan ke definisi operasi pengurangan ya. Ya. Jadi yang keempat yang mau ditunjukkan adalah ini. A kalikan B min C sama dengan AB dikurangi AC ya. Ini kita bawa ke dalam operasi tambah. A B dikurangi C itu sesuai dengan definisi pengurangan adalah A B ditambah negatif C ya. Nah, kemudian dengan sifat distributif operasi tambah berarti ini AB ditambah A kalikan min C. Nah, kemudian menggunakan sifat kedua tadi, ya, 2, itu akan menjadi AB ditambah dengan
negatif AC. Ya kan? A dikalikan min C sama dengan min AC. Ya. Nah, ini sesuai dengan definisi operasi pengurangan. Berarti AB dikurangi AC. Ya. Nah, itu. Nanti kalau A-nya di kanan, saya kira analog. Ya. Mirip. Baik. Itu sifat keempat. Kemudian sifat kelima. Nah, sifat kelima ini khusus kalau R-nya mempunyai unsur satuan. Ya, mempunyai unsur satuan. Jadi kalau dia punya unsur satuan, nah ini bisa kita tunjukkan bahwa negatif 1 dikalikan A itu sama dengan min A. 5 itu 5 bisa langsung menggunakan 2, 6 bisa langsung menggunakan 3 ya. 5 itu bisa menggunakan 2 ya. Nah, jadi kalau 5 itu kita gunakan sifat 2, berarti negatif 1 dikalikan A, kalau menurut sifat 2 itu sama dengan negatifnya di luar, di dalam 1 kali A. Gitu ya. Nah, gitu kan. Jadi tadi seolah-olah negatif A kali B tadi ya, negatif A kali B, A-nya kita ganti 1. Gitu ya. B-nya A. Ya. Jadi ini akan sama dengan negatif dan 1 kali A ya. Nah, gitu ya. Kita gunakan 2. Kemudian yang 6, itu langsung gunakan sifat ke-3 ya. 6 itu kan ini, negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 ya. Langsung gunakan sifat 3. Jadi 3 itu kalau dikenakan pada 6, jadi anggap A-nya 1, B-nya 1, ya dah? A-nya 1, B-nya 1, berarti nah, negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1 kali 1, gitu ya. Nah, itu nomor 6 digunakan sifat 3. Jadi yang 6, gunakan sifat 3. Ya. Jadi negatif 1 dikalikan negatif 1 itu sama dengan 1 kali 1. Jadi 1. Gitu ya. Baik, itu adalah sifat-sifat dasar ya yang berlaku pada pada ring ya. Ini sifat-sifat dasarnya. Jadi ada ini tadi ya. Ada 6 sifat dasar. Nanti sifat yang lain ya masih banyak yang bisa yang tidak dasar ya. Nah, kemudian kalau kita punya grup kan kalau terhadap kali itu kan bukan grup. Jadi di sini khusus kita bicarakan unsur yang punya inverse ya dan satuan. Jadi kalau gelanggangnya itu punya satuan, maka satuannya itu tunggal. Itu mirip buktinya dengan yang ada di grup. Demikian juga kalau unsur itu punya inverse terhadap operasi kali, maka inverse itu juga tunggal. Gitu ya. Nah, dari sini ini buktinya sama dengan waktu membuktikan di grup dulu ya. Tunggalan sifat ya. Nah, nanti sifat-sifat yang lain bisa dilihat di bukunya kalian. Di sini ini saya kira sudah sampai. Nanti untuk topik berikutnya kita diskusikan di pertemuan berikutnya aja ya. Sudah disetting pertemuan berikutnya adalah yang subring atau gelanggang bagian ya. Nah, nanti sifat-sifat yang berkaitan dengan grup sebenarnya masih ada, yaitu
dikalikan dengan bilangan bulat ya. Kalau Anda nanti baca lagi di sini, di bawah definisi, ini ada tambahan catatan tentang perkalian dengan bilangan bulat ya. Nah, juga analogi pembagian gitu ya, pembagian. Ya. Contohnya nih ya. Jadi definisi keterbagian pada gelanggang komutatif itu seperti keterbagian yang ada di Z ya. Mirip ya. Ini contohnya nih. A membagi B, nah ini ya, simbolnya sama ya dengan sewaktu di bilangan bulat ya. Yaitu kalau B bisa dinyatakan sebagai A kali C ya untuk suatu C gitu ya. Nih. Ini kan mirip keterbagian ya persis ya keterbagian yang ada pada bilangan bulat. Jadi ini menganalogikan ya karena bilangan bulat termasuk salah satu contoh grup komutatif. Jadi nanti itu bisa diperumum. Demikian juga ini perkalian dengan dengan bilangan bulat ya. Ini kalau n-nya bilangan bulat positif ya. Arti dari n kali A gitu ya. Nah, itu adalah A ditambah A kalau sebanyak ini ya, sebanyak n ya. Jadi di situ ya. Kalau n-nya itu anggota Z plus, nah itu n kali A itu adalah A ditambah A ditambah A, ini sebanyak N ya. Ini N suku. Ya. Nah, itu. Nah, nanti kalau N-nya 0. Nah, ini tambahkan ya. Di sini kalau N-nya 0 harusnya 0, ya toh? Ya. Kalau 0 kali A hasilnya 0. Nolnya ring gitu ya, kanan dan kiri nolnya bilangan. Nah, sekarang kalau dikalikan dengan bilangan negatif ya. Nah, ini masih ingat? Kalau hanya tetap positif, negatif N dikalikan A, itu akan sama dengan negatifnya A ditambah negatifnya A ditambah, nah ini juga sebanyak N suku, ya kan? Ini N suku, ya. Kalau N-nya positif ya. Nah itu pengertian itu sudah kita diskusikan di grup ya. Ya ini sebenarnya sifat-sifat yang ada di grup dulu ya. Unsur di grup dipangkatkan bilangan bulat dulu sudah kita diskusikan. Jadi karena ring itu terhadap tambah adalah grup, nah ingat dulu paradigma aditif, pangkat itu ditulis sebagai kali. Gitu ya. Ini hanya mengingatkan kembali ya sebenarnya sudah ada di grup ya kita bisa menggunakan kembali. Ya. Ini nanti akan dipakai ya di soal ada ya yang menggunakan perkalian ini dan keterbagian. Nah itu adalah tentang ring, contoh, dan beberapa sifat dasar ya. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan untuk didiskusikan. Nah, di sini nanti Anda bisa menggunakan forum diskusi untuk membahas lebih jauh tentang grup ya. Tentang ring atau gelanggang beserta sifat-sifatnya. Nah, di sini ya kalau ada yang tidak jelas bisa diskusikan, mungkin berupa sifat atau soal, pembuktian dan sebagainya. Nah, jangan lupa nanti juga ada tugas ya tentang gelanggang ya. Kita akan melanjutkan pada 7 April adalah gelanggang bagian ya atau subring. Itu mirip kalau kita punya grup, dulu punya subgroup atau grup bagian. Nanti kita punya konsep ring atau gelanggang, kita punya subring atau gelanggang bagian. Itu nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya setelah hari raya. Baik, silakan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, masih ada waktu sebelum kita akhiri ya. Oke. Sudah? Cukup? Oke.
Kalau memang tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup, ya selamat istirahat ya kalau nggak ada kuliah lagi. Nanti kita ketemu lagi pada kuliah berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda walaupun lewat Google Meet ya. Semoga yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa dipahami dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.